Kalau kita meyakini Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang luar biasa, maka ketika kita bekerja, seharusnya kita akan mengalami bagaimana mujizat Yesus itu banyak terjadi. Saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, ada sebagian orang Kristen punya pandangan bahwa pekerjaan itu harus dipisahkan dari iman kita. Mereka mulai memisahkan yang pekerjaan itu pekerjaan duniawi, pekerjaan sekuler. Sementara kalau ibadah itu kan masalah rohani. Orang-orang yang memisahkan antara pekerjaan dan imannya itu akhirnya bekerja dengan kekuatannya sendiri. Mereka bekerja keras dan berharap kerja kerasnya itulah yang akan membuat mereka berhasil. Mereka punya penghasilan yang baik, bisa mencukupi kebutuhan hari-harinya dengan lebih baik, bahkan berkelimpahan, karena mereka berpikir bahwa semuanya bergantung pada usahanya sendiri. Soal pekerjaan nggak usah libatkan Tuhan, tidak usah libatkan iman kita. Ada orang Kristen yang berpikir seperti itu. Tetapi sebenarnya dalam iman Kristen yang benar tidak ada istilah sekuler dan rohani. Semua aktivitas kita sebagai anak-anak Tuhan itu rohani, selama kita menjadikan iman kita menjadi dasar hidup kita. Iman kita menjadi dasar untuk melakukan segala sesuatu yang ada di dunia ini. Tidak ada yang sifatnya duniawi, karena duniawi itu kan sifatnya sebenarnya hanya cara berpikir, pola pikir, dan menunjuk pada bumi di mana kita tinggal. Tetapi segala sesuatu dimulai dari hati kita dan apa yang kita yakini. Kalau kita pelajari Lukas pasal 5 ini, kita mendapatkan gambaran bagaimana Tuhan ingin supaya kuasanya itu bisa bekerja di dalam pekerjaan anak-anaknya. Karena kita percaya bahwa segala sesuatu itu harus didasarkan iman kita kepada Tuhan Yesus, makanya pekerjaan kita pun juga kita dasarkan pada iman kepada Yesus. Yesus adalah pribadi yang mengasihi kita. Sekaligus Yesus adalah pribadi yang penuh dengan kuasa. Makanya kalau kita meyakini Tuhan Yesus itu sangat mengasihi kita, Tuhan Yesus itu memiliki kuasa yang luar biasa, maka ketika kita bekerja, seharusnya kita akan mengalami bagaimana mujizat Yesus itu banyak terjadi. Bagaimana kita bekerja tidak hanya dengan kekuatan kita sendiri, tidak hanya dengan keahlian kita sendiri, bukan memakai strategi-strategi manusia kita sendiri, tetapi melibatkan Tuhan. Ketika kita melibatkan Tuhan secara penuh di dalam pekerjaan kita, maka kasih Tuhan akan senantiasa memberi pertolongan kepada kita dan kuasanya dinyatakan. Nah, ketika kuasa Tuhan Yesus dinyatakan dalam pekerjaan kita, itu pasti sifatnya supranatural, sifatnya keajaiban, sifatnya sesuatu yang melebihi kemampuan kita melakukan. Itu yang namanya mujizat. Sesuatu yang tidak mungkin bahkan akhirnya bisa terjadi karena bukan usaha kita, Tuhan yang bekerja dalam pekerjaan kita. Walaupun situasinya sangat berat, situasinya sangat sulit, tetapi karena Tuhan ada di dalam pekerjaan kita, maka kuasa Tuhan bekerja dan menyatakan mujizatnya yang besar. Kalau kita baca dulu di ayat yang pertama sampai ketiga, hal pertama kalau kita ingin dalam pekerjaan kita, mujizat Tuhan, kuasa Tuhan yang melampaui kemampuan kita bekerja itu bisa dinyatakan, maka hal pertama yang harus kita bangun dalam pekerjaan kita adalah kita harus menjadikan
pekerjaan itu menjadi mimbarnya Tuhan. Ayat 1 sampai 3. Pada suatu kali Yesus berdiri di pantai Danau Genesaret, sedang orang banyak mengerumuni dia, hendak mendengarkan firman Allah. Ia melihat dua perahu di tepi pantai, nelayan-nelayannya telah turun dan sedang membasuh jalannya. Ia naik ke dalam salah satu perahu itu, yaitu perahu Simon, dan menyuruh dia supaya menolakkan perahunya sedikit jauh dari pantai. Lalu ia duduk dan mengajar orang banyak dari atas perahu. Simon setelah dia bekerja sepanjang malam, dia menebarkan jala, tidak ada satu ekor ikan pun yang didapat. Artinya, Simon mengalami yang namanya kegagalan. Padahal dia nelayan yang berpengalaman. Padahal dia nelayan yang sudah punya banyak pengalaman. Karena memang dia tumbuh sebagai seorang nelayan. Ternyata pengalamannya, kepandaiannya tidak bisa mengatasi masalah yang dia hadapi. Hari itu dia bekerja tetapi tidak mendapatkan hasil apa-apa. Simon sedang dalam keadaan terpuruk, dalam keadaan gagal. Keahliannya, kepandaiannya, bahkan teman-temannya yang satu tim kerja itu ternyata tidak juga membuat Simon berhasil malam hari itu. Dia dalam keadaan gagal. Ketika paginya dia akhirnya mulai menepi ke pantai, tidak ada hasil apapun. Mungkin dalam keadaan sedih, mungkin dalam keadaan galau hatinya karena dia tidak menghasilkan apa-apa. Tidak ada yang bisa dibawa pulang. Tidak ada yang bisa dia pakai untuk rumah tangganya. Tidak punya apa-apa. Tetapi dalam keadaan yang seperti itu Yesus datang. Ketika Yesus datang, Yesus minta perahunya untuk dipakai mengajar orang-orang yang mengikuti dia. Tadi di ayat 3 kan, Yesus naik ke dalam salah satu perahu Simon itu, di perahu Simon ya. Kemudian menyuruh Simon tolakkan agak ke dalam. Supaya ketika Yesus berbicara, suaranya bisa didengar semakin luas. Orang-orang di pinggir pantai yang waktu itu datang mengikuti Yesus, mereka bisa mendengar bagaimana Yesus mengajarkan kebenaran-kebenaran dalam hidup mereka. Ini menjadi sebuah prinsip hidup yang penting. Kalau ingin, saudara-saudara ingin di pekerjaanmu Tuhan hadir, di pekerjaanmu Tuhan menyatakan kasih dan kuasa-Nya yang begitu besar. Dalam pekerjaanmu Tuhan membela, Tuhan melakukan keajaiban, ada mujizat yang Tuhan nyatakan dalam hidupmu. Biarlah pekerjaanmu itu menjadi seperti mimbar, di mana kebenaran Tuhan bisa disuarakan, di mana kebenaran Tuhan itu bisa didengar oleh banyak orang. Bagaimana kehadiran Tuhan yang penuh kasih itu bisa menyentuh hidup orang-orang di sekitar kita, di lingkungan kita bekerja. Ada banyak orang Kristen tadi karena berpikir bahwa pekerjaan adalah hal yang sekuler, hal yang duniawi, sehingga tidak pernah sekalipun di pekerjaan itu bersaksi kepada sahabat-sahabatnya. Tidak pernah sedikit pun mengucapkan kata-kata yang ia imani dari kebenaran firman Tuhan. Sepertinya orang yang tidak kenal Tuhan ketika berbicara. Sepertinya dari mulutnya tidak pernah terdengar keindahan dari janji-janji Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan. Tuhan dalam banyak kesempatan kalau kita baca Alkitab, memanggil orang justru ketika mereka sedang sibuk bekerja. Ketika mereka sedang melakukan aktivitasnya dalam pekerjaan mereka. Dan Tuhan memakai mereka sesuai dengan profesinya.
Makanya dalam kekristenan kan ada yang kenal namanya karunia, ada yang namanya talenta. Artinya profesi apapun, kemampuan apapun yang kita miliki, ketika kita bekerja harusnya menyatakan kasih, kebenaran, dan kuasanya Tuhan. Jangan bekerja kemudian sepertinya kita nggak kenal Tuhan. Jangan bekerja sepertinya kita ini nggak pernah tahu firman Tuhan, bagaimana bekerja dengan benar. Saya ketemu seorang pengusaha, dia sangat kecewa sekali karena dia sudah merekrut anak-anak muda gereja untuk bekerja di perusahaannya. Tetapi ternyata anak-anak muda yang dari gereja itu ketika bekerja, mereka justru menjadi batu sandungan. Mereka tidak serajin yang bukan anak-anak muda gereja. Mereka bahkan kedapatan bermalas-malasan dan berbuat curang, tidak jujur di pekerjaannya. Sehingga pengusaha itu kemudian berkata, "Pak Heru, saya kapok kalau mau rekrut karyawan, mending bukan orang gereja, Pak. Sebab kalau orang gereja kadang-kadang dikasih tahu juga malah membales. Jadi kalau kita tegur, dia berkata, bukannya orang Kristen penuh kasih. Sehingga bos ini serba salah. Kalau dia nggak tegur, itu sebuah kesalahan. Kalau ditegur, dibalik. Katanya karena orang Kristen nggak boleh marah katanya. Jadi sebuah dilema yang sulit. Akhirnya dia berpikir mending nggak usah anak-anak muda gereja kalau rekrut karyawan. Ini sesuatu yang salah. Harusnya kalau kita anak-anak Tuhan, kalau kita memang orang-orang yang mengasihi Tuhan, sebagai muda-mudi gereja, sebagai orang Kristen, ketika bekerja, kita itu menyatakan hal-hal yang benar di dalam pekerjaan kita. Jangan menggampangkan sesuatu kemudian berbuat curang, tidak jujur, menipu, apalagi korupsi, melakukan sesuatu, merampas yang bukan hak kita. Tidak, harusnya dimanapun kita berada, kita itu hidup benar dan menyatakan yang benar. Mimbar yang Tuhan inginkan tidak hanya hari Minggu ketika kita di gereja, tetapi aktivitas kita termasuk ketika kita bekerja. Biarlah itu seperti mimbarnya Tuhan, di mana melalui pekerjaan kita itu hal-hal yang benar, perbuatan yang benar, nilai-nilai hidup yang benar itu bisa dinyatakan, itu bisa diberitakan, itu bisa dilihat orang melalui perkataan kita, melalui kinerja kita, melalui sikap dan perilaku kita. Ketika kita menjadikan pekerjaan itu mimbarnya Tuhan, Tuhan hadir di situ. Dan kalau Tuhan hadir di situ, pasti ada perkara-perkara yang ajaib terjadi. Saya pernah naik Grab Car di Jakarta dalam perjalanan pelayanan. Drivernya dalam perjalanan itu cerita, dia pernah punya perusahaan yang sangat besar. Ini pengusaha yang sangat sukses, tetapi kemudian ada masalah, perusahaannya akhirnya hancur. Dia jatuh miskin dan terbelit dengan hutang. Akhirnya dia tidak bisa melunasi dan harus masuk penjara. Keluar dari penjara dia tidak punya apa-apa, tetapi ada temannya, orang gereja, yang masih peduli dengan dia. Mendorong dia, mengajak dia untuk datang ke gereja, bertumbuh kembali. Memberi dia semangat, jangan menyerah. Kamu memang gagal di satu sisi, tetapi kamu tidak boleh gagal untuk hal yang lain. Kemudian temannya ini memfasilitasi dia supaya dia bisa leasing mobil. Dia dorong ini temannya ini, kamu bisa tetap bekerja. Akhirnya dia gabung dengan Grab dan dia jadi driver Grab Car.
Dia seorang pengusaha yang sangat sukses, tetapi sekarang dia jadi sopir. Tetapi karena dia sadar apapun yang dilakukan sebenarnya nggak ada masalah selama kebenaran, kasih Tuhan, pribadi Tuhan bisa dinyatakan. Dalam perjalanan dia cerita, saya sih nggak malu Pak, saya sekarang jadi sopir. Padahal saya dulu ketika jadi pengusaha, saya menggaji beberapa sopir. Bahkan saya punya sopir pribadi. Tetapi saya sekarang jadi sopir banyak orang, nggak ada masalah. Karena ketika saya bekerja sebagai driver Grab, saya bisa banyak bersaksi. Saya bisa banyak ceritakan kasih Tuhan kepada penumpang-penumpang saya. Saya bisa cerita kepada mereka bagaimana Tuhan tidak membiarkan saya terpuruk. Kasih Tuhan tidak pernah berubah walaupun saya jatuh dalam kesalahan yang fatal dan akhirnya membuat keluarga saya dalam penderitaan. Saya sendiri akhirnya masuk penjara. Dia menjalani profesinya dengan sukacita walaupun kelihatannya sebuah penurunan status yang luar biasa. Tetapi dia banyak cerita bagaimana pertolongan Tuhan, bagaimana berkat Tuhan itu dinyatakan dalam hidupnya luar biasa. Setelah itu, saudara-saudara, engkau bekerja dengan kekuatanmu sendiri, dengan caramu sendiri, dan engkau tinggalkan Tuhan, atau apakah Tuhan juga tetap bersama-sama denganmu? Jangan pernah melakukan apapun tanpa Tuhan. Kalau engkau ingin diberkati, engkau ingin melihat kasih dan kuasa Tuhan yang dahsyat itu terjadi dalam hidupmu, engkau harus tetap jadi orang Kristen. Engkau tetap harus menyatakan imanmu sebagai anak-anak Tuhan di dalam pekerjaan. Walaupun teman-teman gereja tidak tahu, teman-teman gereja tidak ada yang melihat ketika engkau bekerja itu seperti apa, tetapi engkau harus tetap bekerja sesuai dengan apa yang Tuhan firmankan. Bekerja dengan benar untuk menyatakan siapa Tuhan itu. Hal yang kedua, ayat 4-7. Tadi yang sudah kita baca ya. Setelah selesai mengajar, Yesus kemudian berkata kepada Simon, "Tolakkan ke tempat lebih dalam dan tebarkanlah jalamu untuk menangkap ikan." Coba bayangkan, ini seorang pelaut yang sangat berpengalaman, seorang pelaut yang sangat ahli, sangat pintar sebagai penjala ikan. Sepanjang malam sudah menebarkan jalannya, tidak ada satu ekor ikan pun. Mungkin dia tahu ini waktu yang tidak tepat untuk menjala ikan. Tetapi setelah dia mendengar pengajaran Yesus, dan Yesus memerintahkan, berfirman kepada dia, "Tolak lagi ke dalam, sekarang tebarkan jalamu." Jawaban Simon Petrus itu luar biasa sekali. Simon menjawab, "Guru, telah sepanjang malam kami bekerja keras dan kami tidak menangkap apa-apa. Tetapi karena engkau menyuruhnya, aku akan menebarkan jala juga." Ini yang disebut beriman. Kalau kita sungguh-sungguh menjadi orang Kristen yang beriman kepada Tuhan Yesus, seharusnya kita mendengar dan melakukan apa yang diperintahkan Tuhan. Iman itu selalu terkait dengan ketaatan kita terhadap firman Tuhan. Kalau kita beriman, kita akan berkata kepada Tuhan seperti Simon Petrus itu, "Ya Tuhan, aku sudah bekerja, kelihatannya hasilnya nggak ada ini. Kelihatannya apa yang aku lakukan nggak menghasilkan apa-apa. Tetapi karena Tuhan yang memerintahkan, walaupun itu kelihatan nggak masuk akal, walaupun itu tidak sesuai dengan pengalamanku, walaupun itu tidak sesuai dengan pandangan banyak orang, walaupun itu sesuatu yang kelihatan aneh untuk dilakukan, tetapi aku akan melakukannya." Ya, memang sesuatu yang aneh kalau nelayan itu menjala ikan siang hari. Nelayan itu bekerja malam hari, tetapi karena disuruh Tuhan, dia melakukannya. Makanya kalau kita bekerja,
Jadikan firman Tuhan pedoman dalam kita bekerja. Tadi sudah saya katakan, kalau bekerja jangan seperti orang yang nggak kenal Tuhan. Imanmu itu harus menjadi dasar semua aktivitas hidupmu. Dalam hidupmu, dengan teman-teman gereja, dalam pergaulanmu dengan masyarakat, dalam keseharian-harianmu, di dalam keluargamu, termasuk di dalam kamu bekerja. Pedomannya apa? Hanya satu, firman Tuhan. Firman Tuhan harus menjadi pedoman utama kita melakukan segala sesuatu, termasuk bekerja. Orang dunia ini berkata begini kan, kalau orang yang dagang. Kalau orang dagang itu banyak orang berkata, kalau kita jualan jujur, hancur. Makanya kalau jualan, bohong-bohong kecil nggak apa-apa. Itu prinsip dunia. Tetapi kalau engkau ingin diberkati Tuhan, mengalami kuasa Tuhan bekerja dalam pekerjaanmu, engkau tetap berkata, ya katakan ya, tidak katakan tidak. Tetap harus jujur. Bertentangan dengan nilai-nilai dunia. Tetapi pedoman kita bukan apa yang dikatakan orang, bukan apa yang dilakukan banyak orang, tetapi ketika kita bekerja, pedomannya adalah firman Tuhan. Ini yang dilakukan oleh Simon Petrus, walaupun kelihatan aneh, tidak biasa, bahkan mungkin ditertawakan orang lain sebagai nelayan. Tetapi kita lihat hasilnya kan luar biasa sekali. Ayat 6, dan setelah mereka melakukannya, yaitu menebarkan jala, ya, mereka menangkap sejumlah besar ikan sehingga jala mereka mulai koyak. Sepanjang malam mereka menebarkan jala, tidak ada satu ekor ikan pun yang mereka dapat. Padahal mereka sudah orang-orang yang berpengalaman untuk bekerja. Mereka orang-orang yang ahli. Bukan pemula, mereka adalah orang-orang yang ahli, tetapi gagal. Tetapi ketika mereka melakukan apa yang difirmankan Tuhan, mereka menangkap sejumlah besar ikan, bahkan dikatakan jala mereka mulai koyak, berarti hasilnya melampaui kapasitas mereka untuk bisa menangkap ikan. Karena melampaui kapasitas jala itu hampir koyak. Ini yang namanya mujizat. Ini yang namanya keajaiban. Tuhan ingin melakukan perkara-perkara seperti ini, tetapi membutuhkan ketaatanmu sebagai murid Tuhan. Ketaatanmu, rasa hormatmu terhadap Tuhan dengan mentaati firman Tuhan yang sudah engkau dengar, yang sudah engkau baca. Ketika kita mentaati firman Tuhan, Tuhan bekerja. Jadi ketika kita meresponi firman Tuhan, Tuhan bekerja. Nah, kalau Tuhan bekerja, pasti sesuatu yang melampaui kemampuan kita. Hasilnya pasti melampaui yang semestinya bisa kita dapatkan. Karena Tuhan yang bekerja melalui kita, bukan kita bekerja dengan kekuatan kita sendiri. Tidak hanya yang mereka dapatkan keberhasilan yang luar biasa ini dalam pekerjaan, bahkan akhirnya mereka menjadi berkat untuk teman-temannya. Ayat 7, lalu mereka memberi isyarat kepada teman-temannya di perahu lain supaya mereka datang membantunya, dan mereka itu datang, lalu mereka bersama-sama mengisi kedua perahu itu dengan ikan hingga hampir tenggelam. Luar biasa. Tidak hanya hasilnya itu lebih dari yang mereka harapkan. Mereka menjadi kelimpahan dengan berkatnya Tuhan itu, tetapi mereka bisa menjadi berkat. Mereka panggil temannya untuk membantu mereka mengambil ikan yang begitu banyak. Dan dikatakan tadi kan, ternyata kedua perahu itu hampir tenggelam. Berarti begitu banyaknya ikan yang mereka dapat. Padahal sepanjang malam mereka sudah kerja keras, mereka tidak mendapat apa-apa. Tetapi ketika mereka bekerja sesuai dengan firman Tuhan, mereka menjadikan firman Tuhan pedoman dalam bekerja, mujizat terjadi. Hasilnya melampaui
apa yang bisa mereka kerjakan, bahkan mungkin bertahun-tahun, hasilnya berlimpah-limpah dan mereka bahkan menjadi berkat bagi orang lain. Saudara-saudara ingin mengalami keajaiban seperti ini kembali, hatimu harus punya rasa hormat terhadap Tuhan. Kalau dengar firman Tuhan diberitakan, harus sungguh-sungguh menyimaknya. Dan kalau sudah mengerti firman Tuhan, saudara harus mau untuk melakukannya, walaupun kelihatannya aneh, walaupun kelihatannya berbeda dari orang lain, walaupun bahkan ditertawakan orang lain. Tetapi kalau Tuhan memberi perintahnya, Tuhan berfirman kepadamu, dan engkau mengerti itu bicara kepadamu secara pribadi, engkau harus lakukan segera. Karena begitu engkau lakukan, Tuhan mulai bekerja dengan kuasanya yang besar itu. Itu akan melampaui jerih lelah kita. Saya ketemu banyak anak-anak muda yang hidupnya berubah karena menjadikan imannya, menjadikan firman Tuhan itu jadi pedoman hidup mereka. Hidupnya berubah luar biasa. Diberkati Tuhan, pekerjaannya makin lama makin naik, makin baik, makin berhasil. Bukan karena kecerdasan mereka, bukan karena mereka punya teman-teman yang mendukung mereka atau keluarga yang mendukung mereka. Mereka dari keluarga miskin, mereka dari keluarga yang tidak punya banyak hal. Tetapi ketika mereka memberi hidupnya untuk dipakai Tuhan lewat pekerjaannya dan menjadikan imannya, firman Tuhan yang dia mengerti menjadi pedoman mereka bekerja, Tuhan bawa mereka makin lama makin naik, makin naik, makin naik. Kalau saudara-saudara ingin mengalami hal itu, tidak ada cara yang lebih baik daripada cara yang Tuhan sudah tetapkan ini. Yang ketiga, menjadikan visi kerajaan Allah sebagai tujuan kita di dalam bekerja. Setelah menghasilkan ikan yang begitu luar biasa banyak, kemudian Petrus melihat itu, ia pun tersungkur di depan Yesus dan berkata, "Tuhan, pergilah daripadaku karena aku ini seorang berdosa." Ini ayat 8. Menarik sekali ini. Sebab biasanya orang kalau sukses itu justru sombong. Orang kalau sukses itu justru lupa diri. Tetapi Simon Petrus berbeda ini. Begitu dia melihat, dia kelimpahan dengan hasil pekerjaannya. Ikan yang begitu berlimpah-limpah, berarti mengalami sukses yang luar biasa. Dia justru sadar diri, ini kalau bukan anugerah Tuhan, bukan berkat Tuhan, nggak mungkin bisa aku dapatkan. Dia tersungkur dan menyadari sebenarnya dia tidak layak menerima berkat sebanyak itu dari Tuhan. Pergilah Tuhan, karena aku orang yang berdosa. Ini kesadaran rohani yang luar biasa. Anak-anak muda harus selalu ingat, semua hal baik yang kita miliki saat ini, itu karena anugerah Tuhan. Mungkin kita memang cerdas, mungkin kita memang pandai, mungkin kita memang bisa bekerja dengan baik. Tetapi kalau sampai akhirnya engkau bisa menghasilkan sesuatu, itu karena berkat Tuhan. Bahkan kecerdasanmu, bahkan keahlianmu, itu juga berkat Tuhan. Jangan sampai ketika kita menjadi orang yang berhasil, menjadi orang yang sukses, kita lupa diri dan merasa tidak butuh Tuhan. Tidak. Simon Petrus ingin Tuhan meninggalkan dia bukan karena dia nggak butuh Tuhan, karena dia merasa tidak layak untuk menerima berkat Tuhan itu, karena dia menyadari dirinya yang banyak kesalahan, banyak cacat celah, banyak dosa. Saya ketemu banyak orang Kristen kecewa dengan Tuhan. Ada seorang bapak yang melayani Tuhan, rajin suami istri melayani Tuhan. Kemudian dia kena penyakit. Penyakitnya semakin hari semakin parah. Di gerejanya
sering diundang orang-orang bersaksi yang mengalami mujizat Tuhan. Dia sering dengar orang bagaimana mengalami mujizat Tuhan dari berbagai penyakit bahkan yang hampir membuat dia mati. Dalam keadaan kritis berat, hampir mati. Dalam keadaan sekarat, Tuhan bisa lakukan mujizat dan orang-orang itu disembuhkan. Dia dengar banyak mujizat luar biasa, termasuk orang yang hancur usahanya, terpuruk luar biasa, tidak punya apa-apa lagi. Tuhan pulihkan ekonominya. Ada banyak kesaksian yang dia dengar. Itu menimbulkan dia jadi berpengharapan dan berdoa, Tuhan, aku percaya kalau Tuhan telah melakukan mujizat-mujizat ini kepada orang-orang yang bersaksi di gereja. Tuhan juga pasti bisa melakukan mujizat kepadaku. Dia selalu berdoa dengan harapan besar Tuhan lakukan mujizat. Tapi ternyata yang terjadi bukan dia semakin baik dan semakin sehat. Yang terjadi penyakitnya semakin parah. Bahkan semakin kritis. Dalam keadaan seperti itu dia kecewa dengan Tuhan. Dia marah dengan Tuhan. Ketika bertemu saya dia bilang, Pak, saya mulai ragu apakah Tuhan sungguh-sungguh ada. Kalau ada, saya juga ragu apakah dia sungguh-sungguh peduli dan mengasihi saya. Sebuah pergumulan batin secara rohani yang luar biasa. Karena dia berpikir bahwa Tuhan itu bekerja menuruti keinginan dia sebagai manusia. Dia berpikir bahwa dia bisa suruh-suruh Tuhan melakukan apapun yang dia inginkan. Sampai akhirnya dia menyadari bahwa dia salah. Berarti dia tidak jadikan Tuhan Yesus Tuhannya. Kalau dia suruh Tuhan melakukan seperti apa yang dia inginkan, berarti dia yang jadi Tuhan. Dia mulai menyadari masalah utamanya bukan penyakitnya, tetapi hatinya terhadap penyakit itu, hatinya terhadap Tuhan. Mulai saat itu dia tidak lagi fokus pada penyakitnya. Dia tetap percaya kalau Tuhan mau menyembuhkan saya, pasti Tuhan bisa. Karena selalu ada mujizat yang Tuhan bisa kerjakan. Kuasanya tidak terbatas. Sebagaimana Tuhan sudah menolong begitu banyak orang dengan melakukan mujizat dengan berbagai macam cara. Tetapi kalau tidak, pasti ada maksud-maksud tertentu yang Tuhan ingin kerjakan dalam hidup saya. Dia mulai menekuni kebenaran firman Tuhan. Bahkan pada saat kritis di rumah sakit pun saya besuk dia. Dia hanya cerita tentang firman Tuhan. Dia hanya seperti orang yang baru kenal Tuhan, seperti orang yang baru jatuh cinta kepada Tuhan. Begitu berkobar-kobar, inginnya dengar firman Tuhan terus, ingin lebih dalam lagi mengenal Tuhan, padahal dalam keadaan yang sangat kritis. Seringkali kita lupa tadi, pekerjaan menjadi tujuan hidup, keberhasilan menjadi tujuan hidup, kebahagiaan hati kita jadi tujuan hidup. Tidak, tujuan hidup kita berjerih lelah, kita bekerja untuk memenuhi visi kerajaan Tuhan. Karena berkat itu anugerah Tuhan. Hasil dari pekerjaan Tuhan itu, kalau bukan karena anugerah Tuhan, itu hanya rasa capek atau bahkan tidak membuat hidup kita menjadi lebih baik, bisa menjerumuskan kita. Kesadaran hati tidak sombong, menyadari dirinya yang tidak layak, membuat kita selalu sadar bahwa kita ini membutuhkan belas kasihan Tuhan, membutuhkan anugerah Tuhan, dan kita bekerja berarti Tuhan ingin lakukan apa bagi saya lewat pekerjaan saya. Tuhan kemudian berkata kepada Simon Petrus di ayat 10, demikian juga Yakobus dan Yohanes anak-anak Zebedeus yang menjadi teman Simon. Kata Yesus kepada Simon, jangan takut, mulai dari sekarang engkau akan menjala manusia. Jadi Simon Petrus, pengalamannya sebagai penjala ikan itu dipakai Tuhan supaya dia juga jadi pintar menjala manusia. Dunia kerja itu tempat yang paling efektif untuk menjala jiwa. Saudara-saudara bekerja
dalam jabatan apa, dalam pekerjaan apapun, saudara ketemu banyak orang. Nah, kalau saudara pakai pekerjaanmu itu seperti mimbarnya Tuhan, di mana Tuhan ingin berbicara kepada seseorang melalui engkau, maka engkau akan bergerak bersama-sama dengan Tuhan. Ya memang kita tidak boleh gara-gara ingin bersaksi terus kemudian kita jelek-jelekin orang, nggak boleh juga kita menghina orang, tidak. Tetapi kita bekerja itu bagian dari kita menggenapi visi kerajaan Allah dalam hidup kita. Jadi bukan sekedar dapat uang, bukan sekedar dapat uang, bukan sekedar dapat gaji, tidak. Ketika engkau bekerja itu pertama, kalau kita bekerja itu berarti kita sedang bertanggung jawab terhadap hidup kita sendiri. Karena setiap orang harus bekerja untuk mencukupi kebutuhan sendiri. Kebutuhan kita sehari-hari, kebutuhan kita secara pribadi. Kita tidak boleh menjadi beban bagi orang lain terus-menerus. Sesekali orang menolong kita, nggak salah. Sesekali kita memang butuh dibantu orang. Tetapi kita tidak boleh menjadi beban bagi orang lain. Makanya kita harus bekerja supaya kita bisa mencukupi kebutuhan kita sendiri. Yang kedua, kita bekerja supaya kita ini akhirnya diberkati Tuhan, kita kecukupan, tetapi kita setelah itu juga bisa menjadi berkat bagi orang lain. Seperti Simon Petrus. Ketika diberkati Tuhan, akhirnya dia jadi berkat bagi teman-temannya, sesama nelayan yang juga tidak mendapat apa-apa, yang juga gagal. Bekerja itu tanggung jawab kita untuk mencukupi kebutuhan. Ketika Tuhan memberkati pekerjaan kita, akhirnya kita juga bisa jadi berkat bagi orang lain. Tidak jadi beban, tetapi kita justru bisa jadi orang-orang yang punya arti dalam hidup orang lain. Dan yang ketiga, lewat pekerjaan kita, Tuhan ingin menghampiri, Tuhan ingin menyentuh hidup banyak orang, supaya mereka mengerti bahwa Tuhan mengasihi mereka, supaya Tuhan itu bisa menjamah mereka dengan kasih-Nya melalui kita, supaya Tuhan bisa menuntun langkah-langkah hidup mereka, orang-orang teman-teman kerja itu melalui kita, supaya ada terang di tempat di mana kita bekerja, supaya ada garam di mana kita bekerja, sehingga lingkungan itu menjadi baik, menjadi lebih baik. Ketika kita lakukan tiga hal ini, kita akan mengalami seperti Simon Petrus. Jadi tiga hal untuk mengalami mujizat Tuhan dalam pekerjaan kita. Yang pertama, kita harus mau menyerahkan pekerjaan kita menjadi mimbar untuk menyatakan kasih, kebenaran, dan kuasa Tuhan. Dan yang kedua, bekerja dengan cara yang benar sesuai dengan firman Tuhan. Dan yang ketiga, bekerja untuk menggenapi visi kerajaan Allah, di mana nama Tuhan dimuliakan, kita jadi berkat bagi banyak orang.